Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa namanya, para pendengar dan artinya siapa saja yang sedang belajar nih, uh, anak-anak. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang besaran ya. Karena ini kan channelnya berkaitan uh, dengan fisika ya. Oh, perkenalkan, nama Bapak Beni Hasanuddin. Kalian bisa panggil saya dengan panggilan Pak Beben atau apa, terserah. Kita akan belajar hari ini belajar fisika ya. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah Bapak lupa. Pelajaran ini adalah pelajaran fisika 1 kelas 10. Jadi buku panduannya adalah buku panduan dari pengarang Karyono Dwi Satya Palupi Suharyanto. Nah, kita akan belajar mengenai besaran satuan. Jadi kita buka dengan menjelaskan fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Kalau Bapak tulis di sini fisika. Mohon maaf nih. Salah. Fisika. Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Fenomena alam. Fenomena itu adalah kejadian-kejadian. Nah, Bapak ulangi lagi, adalah fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kata kuncinya adalah kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ini yang pertama, fisika adalah yang berkaitan dengan fenomena alam ini, dan sini sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Kemudian jadi karena sifatnya kualitatif dan kuantitatif, maka diperlukan pengukuran yang sangat teliti. Jadi pengukuran sini ada keywordnya adalah kata kuncinya pengukuran. Jadi yang pertama kata kunci adalah fenomena alam, dua kualitatif, yang ketiga kuantitatif, dan yang keempat adalah pengukuran. Jadi karena fenomena alam itu dipelajari dari sisi kualitatif ataupun kuantitatif dengan menggunakan matematika. Jadi pengukuran yang teliti itu sangat diperlukan dalam fisika agar pengamatan gejala alam dapat dijelaskan dengan akurat. Oke. Sini akurat. Akurat itu apa? Akurat itu tepat. Oke. Nah, kalau Bapak boleh kasih contoh itu seperti perlombaan sepeda. Nah, perlombaan sepeda itu diukur dengan dua besaran sekaligus, yaitu besaran panjang
maksudnya jarak tempuh dari start sampai dengan finish, dan besaran waktu, artinya waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak atau panjang dari start ke finish. Nah, itu jadi ada dua besaran yang dipakai, itu besaran panjang dan besaran waktu. Nah, ada yang ini sebagai motivasi belajar nih. Mungkin untuk di zaman sekarang ini untuk pengukuran itu kita mudah sekali ya. Nah, tahukah kalian kalau di zaman dahulu itu orang terdahulu, orang sebelum kita itu bagaimana mereka itu uh, mengukur itu. Nah, jadi kalian tahukah kalian apa saja yang biasa diukur orang-orang pada zaman dahulu? Nah, pada zaman dahulu orang biasanya hanya mampu mengukur panjang dan luas sesuatu. Di samping panjang dan luas suatu benda, mereka juga biasa menimbang berat suatu benda, atau bahasa fisikanya massa. Misalnya berat 1 karung padi. Nah, ada lagi pertanyaan berikutnya. Nah, tahukah kalian bagaimana mereka menyatakan hal pengukuran ini? Nah, jawabannya adalah mereka menyatakan hal pengukuran panjang tersebut dengan jengkal. Jengkal itu jengkal itu jadi eh, jarak antara ibu jari. Ini kalau bapak gambar, maaf ya gambarnya agak-agak kurang bagus nih. Nah, ini misalnya seumpama ibu jari nih, ya ini jari kelingking. Nah, jarak dari ibu jari ke sini itu disebut dengan jengkal, gitu. Oke. Dan atau depa. Depa itu ya, depa itu atau hasta ya, bapak juga kurang paham maksudnya. Nah, begitu pula dengan luas suatu benda dengan tombak atau bata. Nah, eh, tombak. Jadi orang dulu itu untuk mengukur luas menggunakan tombak. Artinya eh, ini kalau luas kan panjang kali lebar ya. Nah, bagaimana cara mereka? Nah, biasanya tuh mereka menggunakan tombak, karena mungkin senjata yang digunakan umum orang itu dan ukurannya panjang itu lumayan panjang, mereka menggunakan ukuran tombak. Misalnya mereka punya tombak segini, tombak. Nah, diukur nih dari sini ke sini ada berapa tombak, dan juga di sini dari sini ke sini ada berapa tombak. Ini kita bikin tombak-tombakan seperti inilah kira-kira. Ini aja sih gambar. Nah, lebarnya itu juga dengan tombak. Nah, orang terdahulu itu menggunakan ukuran tombak atau bata. Mereka akan mengukur menggunakan bata. Ada berapa bata dari sini ke sini, dan seterusnya. Terus sampai sini. Dan juga lebarnya juga seperti ini. Ya, seperti ini. Dari sini ke sini ada berapa bata. Nah, jadi misalnya seumpama lebarnya itu maaf bapak agak bersin. Ini panjang di sini misalnya ada 12 bata. Di sini lebarnya 12 bata. Di sini panjangnya dikali berapa bata, misalnya saya 20 bata. Nah, seperti itulah. Mereka menggunakan ukuran eh, yang mereka mudah gunakan, karena pada saat itu memang tombak dan bata itu yang digunakan sebagai ukuran. Nah, untuk berat bagaimana? Kalau untuk berat orang dahulu itu bagaimana mereka mengukur berat? Nah, maaf bapak koreksi, bukan bagaimana mengukur berat. Mereka itu menyatakan ukuran berat itu dengan pikul atau dacin. Jadi ada berapa pikul gitu. Nah, yang tadi bapak utarakan atau bapak sampaikan itu yakni jengkal, terus depa,
kemudian bata, ombak. Nah, di dalam fisika yang seperti jengkal, jengkal, terus atau depa atau tombak atau bata. Nah, di dalam fisika semua ini disebut dengan satuan. Adapun panjang, nah panjang, kemudian massa atau berat, ini disebut dengan besaran. Nah, besaran panjang ini adalah besaran, massa adalah besaran, tapi panjang ini adalah besaran yang terkait dengan panjang. Artinya ini besaran ya. Ini tuh disebut dengan besaran. Ini jengkal disebut dengan satuan. Nah, karena pentingnya pengukuran di dalam fisika itu, pengukuran penting sekali ya. Jadi pengukuran itu diusahakan seteliti mungkin dengan tujuan agar pengamatan terhadap gejala alam dapat dijelaskan dengan akurat. Nah, pada pengukuran kita berbicara tentang suatu besaran, kuantitas. Yang tadi itu besaran nih, panjang, massa. Nah, pada pengukuran kita berbicara tentang suatu besaran atau kuantitas yang dapat diukur dan disebut dengan besaran fisis. Nah, di sini ada istilahnya fisika itu kan besaran fisis. Besaran fisis. Besaran fisis ya. Nah, besaran fisis itu apa sih? Besaran fisis itu yaitu suatu besaran yang dapat diukur. Jadi pengertian dari besaran fisis itu adalah suatu besaran yang dapat diukur. Itu yang disebut dengan besaran fisis. Nah, kemampuan untuk mendefinisikan besaran-besaran tersebut secara tepat dan mengukurnya secara teliti itu merupakan suatu syarat di dalam fisika. Jadi ini kemampuan untuk mendefinisikan besaran-besaran, artinya untuk merumuskan besaran-besaran itu merupakan suatu syarat di dalam fisika. Jadi artinya di fisika itu ya besaran ini satu hal yang mutlak gitu, harus ada gitu, harus dilakukan dengan teliti dan tepat. Nah, tadi kan Bapak udah ngomong tentang pengukuran ya. Nah, pengukuran. Nah, apa sih itu pengertian pengukuran? Nah, pengukuran adalah suatu proses pembandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap sebagai patokan atau standar yang disebut dengan satuan. Itu disebut dengan pengukuran. Nah, pengukuran. Nah, pengukuran itu adalah proses. Nah, proses apa? Proses pembandingan. Apa yang dibandingkan? Nah, pembandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain seperti apa?
yang dianggap sebagai patokan atau acuan Nah, patokan acuan atau yang disebut sebagai satuan. Oke. Nah, satuan ini jadi sesuatu yang dianggap sebagai patokan acuan atau satuan itu memiliki beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama, ini di sini ada syarat nih. Syarat sesuatu dijadikan sebagai satuan. Nah, apakah kalian tahu syarat sesuatu dijadikan sebagai satuan itu ada syaratnya seperti apa? Nah, syarat yang pertama, nilai satuan harus tetap, nilainya tetap. Nah, kalau sesuatu itu nilainya tidak tetap, artinya nilainya tergantung pada sesuatu yang lain. Itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan atau patokan, atau dalam fisika disebut dengan satuan. Misalnya nilainya itu berubah-ubah. Kalau panas nilainya misalnya A, kemudian kalau dingin nilainya B. Nah, itu tidak bisa dijadikan sebagai satuan. Nah, kemudian selain dia itu artinya dia itu nilai tetap, mau dimanapun, mau kapanpun, mau bagaimana cuacanya, bagaimanapun dia nilai tetap. Nah, itu syarat pertama, nilainya tetap. Yang kedua adalah mudah diperoleh kembali. Artinya siapapun akan mudah memperoleh satuan tersebut jika memerlukannya untuk menghapus satu. Artinya kemudahan perolehan kembali. Artinya mudah gitu untuk didapatkan kembali. Nah, yang ketiga, satuan ini atau patokan atau acuan itu dapat diterima secara internasional. Artinya dia nggak terbatas pada suatu wilayah, negara. Artinya dia dapat terima oleh di seluruh negara dan seluruh daerah. Nah, jadi 3 syarat itu ya. Yang pertama, Bapak ulangi kembali, yaitu nilai tetap, kemudian mudah diperoleh kembali, kemudian yang ketiga dapat diterima secara internasional. Artinya dia tidak dibatasi oleh suatu daerah atau wilayah atau negara. Nah, sistem satuan yang digunakan saat ini di seluruh dunia adalah sistem satuan SI. Nah, di sini ada yang namanya sistem satuan, yaitu SI. SI itu adalah pendekan atau singkatan dari bahasa Prancis, yaitu sistem international de unit system international unit. Maaf nih, Bapak juga nggak bisa bahasa Prancis ini. Oke. Nah, sistem ini diusulkan pada General Conference on Weight and Measure of the International Academy of Science, yaitu
Ini sulit sekali. General. Jadi pas saat ada konferensi, yaitu konferensi General Conference, conference on weight and measures of the International Academy of Science. Kurang lebih terjemahannya sih gini, General Conference. Nah, General Conference itu artinya pertemuan umum on weight and measures, terkait berat dan ukuran. Of the International Academy of Science. Academy Science International. Terjemahannya gitu, artinya pertemuan umum terkait berat dan ukuran Akademi Sains Internasional. Nah, itu diselenggarakan pada tahun 1960. Gitu ya. Nah, kembali lagi, hasil pengukuran akan akurat jika kita mengukur dengan alat ukur yang tepat dan peka. Nah, penggunaan alat ukur yang tidak tepat dan tidak peka, maka pembacaan nilai pada alat ukur yang tidak tepat akan memberikan hasil pengukuran yang tidak akurat dan mempunyai kesalahan besar. Artinya gini, sederhananya, untuk masing-masing ukuran itu mempunyai alat ukur yang tersendiri. Walaupun memang bisa digunakan, misalnya kita untuk mengukur diameter sebuah gelas itu kita bisa gunakan penggaris, tapi akan lebih tepat dan lebih teliti kita menggunakan namanya jangka sorong gitu. Seperti itu artinya. Jadi ketepatan hasil ukur salah satunya ditentukan oleh jenis alat yang digunakan. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan kan seperti itu. Nah, penggunaan suatu jenis alat ukur tertentu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu ketelitian hasil ukur yang diinginkan, ukuran besar yang diukur, dan bentuk benda yang akan diukur. Nah, di sini ada yang namanya penggunaan suatu jenis alat ukur tertentu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu ketelitian. Di sini ada ketelitian, terus ketelitian yang kedua ukuran besaran yang diukur. Ketelitian hasil ukur. Yang ketiga itu bentuk benda. Yang akan diukur. Oke. Nah, jadi besaran panjang biasanya alat yang digunakan adalah yang sering digunakan orang adalah mikrometerskop. Kemudian di sini ada namanya jangka sorong. Oke.
kemudian ada mistar, atau penggaris, kemudian meteran gunung. Nah, ini besaran panjang. Kemudian untuk mengukur besaran massa itu biasa orang gunakan neraca atau timbangan ya, timbangan pegas, kemudian neraca sama lengan. Kemudian apalagi neraca tiga lengan. Dan seterusnya. Kemudian untuk mengukur besaran waktu itu biasa digunakan stopwatch. Kemudian di sini digunakan juga jam ya. Oke. Terus untuk mengukur besaran suhu. Nah, untuk mengukur suhu itu biasanya digunakan termometer. Nah, termometer sendiri di sini ada yang menggunakan Celsius, ada yang menggunakan Fahrenheit, ada juga yang menggunakan Kelvin. Nah, jadi ketelitian suatu pengukuran sangat ditentukan oleh ukuran besaran yang akan diukur dan ukuran yang digunakan. Contoh, jika kita ingin menimbang sebuah cincin yang berat 5 gram, bisa saja menggunakan timbangan beras, tapi nanti hasilnya menjadi tidak akurat. Nah, jadi pengukuran cincin akan lebih teliti jika diukur menggunakan alat ukur perhiasan. Nah, itu yang dimaksud dengan pengukuran ditentukan oleh ukuran besaran yang akan diukur. Nah, dan alat ukur yang digunakan. Nah, 5 gram itu adalah ukuran besaran yang akan diukur. Kemudian alat ukur yang digunakan ya kita gunakan itu alat ukur perhiasan. Nah, itu hasilnya akan akurat sekali. Bisa digunakan semisal seperti menggunakan timbangan beras gitu. Walaupun sama-sama besarannya itu besaran berat. Nah, karena kepentingan kita itu ketelitian, maka kita harus dalam melakukan pengukuran itu kita harus lihat besaran apa yang akan diukur nih. Karena cincin contoh yang tadi itu ukurannya itu atau ukuran besarannya itu adalah gram itu, nah kita gunakan itu ya sesuai alat ukur sesuai, artinya disesuaikan gitu loh. Nah, bentuk benda juga sangat menentukan jenis alat ukur yang akan digunakan. Contohnya, untuk mengukur diameter dalam sebuah silinder yang berongga, ya contoh silinder itu seperti gelas mug kopi atau gelas air putih biasa. Nah, itu untuk mengukur diameternya lebih cocok ya menggunakan jangka sorong daripada sebuah penggaris atau mistar. Oke.